Halo, perkenalkan nama saya Ricila Rolfian dengan NIM C24012111057. Kali ini saya akan mengulas kembali materi mengenai kebiasaan makan ikan. Makanan itu penting untuk pertumbuhan ikan karena makanan berfungsi untuk pertumbuhan sel organisme. Pengertian makanan adalah organisme, bahan, maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan organ tubuhnya. Tingkah laku ikan saat mengambil makan dan mencari makanan disebut kebiasaan makanan atau feeding habits. Ada jenis ikan yang aktif makan selama 24 jam dan ada pula yang hanya pada waktu tertentu saja. Ikan yang aktif dalam makan 24 jam itu disebut feeding periodicity. Tipe-tipe makanan ikan pada umumnya ditemukan adalah plankton, bentos, nekton, dan detritus. Berdasarkan jenis kelompoknya, makanan ikan dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Mempelajari kebiasaan makanan ikan atau tabiat makanan ikan pada dasarnya adalah untuk mengetahui kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan ikan. Prinsip yang dikembangkan itu adalah dengan mengidentifikasi pencernaan yang dimakan oleh ikan. Adapun urutan makanan menurut Nikolsky tersebut adalah makanan utama, yaitu makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah yang besar, dan ada makanan pelengkap, yaitu makanan yang ditemukan dalam pencernaan dalam bentuk jumlah sedikit, dan ada makanan tambahan, yaitu jenis dengan jumlah sangat sedikit. Di samping itu ada pula makanan pengganti, yaitu makanan yang dikonsumsi jika makanan utama tidak ada. Jenis yang terakhir ini sangatlah bervariasi. Oke, makanan alami ikan itu terdiri dari 2 jenis, yaitu ada hewan dan tumbuhan. Faktor yang menentukan apakah suatu jenis ikan ini memakan suatu organisme adalah dengan melihat ukuran makanan, ketersediaan makanan, warna makanan, dan selera ikan terhadap makanan. Jumlah makanan yang dibutuhkan oleh suatu jenis ikan ini tergantung pada macam ikan, kebiasaan makan, kelimpahan makan, suhu, air, dan kondisi umum dari ikan yang bersangkutan. Jenis-jenis makanan yang dimakan suatu spesies ikan biasanya tergantung pada umur ikan, tempat, dan waktu. Adapun struktur alat pencernaan yang berperan dalam dalam adaptasi makanan itu ada mulut, tapis insang, usus, dan gigi. Dalam menganalisis data kebiasaan makan ikan, metode yang diperlukan yaitu ada 4, yaitu metode jumlah, metode perkiraan, tumpukan dengan persen, ada metode gravimetrik, dan metode volumetrik. Terdapat perbedaan metode gravimetrik, yaitu pada gravimetrik dia hampir sama dengan volumetrik, hanya saja bukan volume total isi alat pencernaan dari masing-masing organisme ikan yang diukur, tapi berat dari ikan dinyatakan dalam persen. Sedangkan metode volumetrik yaitu mengukur volume isi alat pencernaan tiap individu. Oke, pada materi interaksi dan persaingan terdapat tipe populasi atau disebut juga suatu bentuk dari perubahan yang terjadi karena interaksi. Secara umum, 2 tipe populasi itu yaitu opportunistic dan density dependent. Sistem spesies opportunistic itu di mana populasi spesies itu terus berkembang dengan cepat dengan dukungan lingkungan sekitar, kemudian memunculkan kondisi yang mendominasi. Sedangkan sistem spesies density dependent adalah sistem spesies density dependent merupakan perkembangan struktur komunitas ditentukan oleh spesies lainnya. Apabila suatu spesies ini berubah menjadi dominan, maka yang lainnya juga
nggak jadi dominan gitu. Begitupun sebaliknya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.